Ya, rekan-rekan, apa kabar Anda hari ini? Tentu saja harapannya adalah baik-baik saja semuanya ya. Baik, dan kali ini saya Arga Dumadi, ini akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang akan kita perbincangkan, ini tentunya ada sesuatu yang penting dan krusial juga begitu. Karena ini juga menyangkut tentang sistem pendidikan, di mana pendidikan ini kan berkaitan erat dengan pembangunan yang ada di Indonesia, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk membahas itu, saya akan langsung memperkenalkan dua narasumber kita ini yang sudah siap ya bersama saya di samping saya ini. Baik, sudah ada Bapak Raden Inoki APSAG, yaitu anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian juga ada Ibu Ekinia Ventika Esos MPA, pengelola pengadaan barang dan jasa muda Biro PBJ atau pengadaan barang dan jasa Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini namanya panjang sekali, apakah nanti tugasnya akan sepanjang namanya ini juga, Bu? Baik. Dan ini harapannya juga seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja ya. Bapak, Ibu, apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini walaupun memang libur lebaran sudah usai, kita tetap harus semangat. Kok ketawanya ditahan, Pak? Ketawa aja nggak apa-apa. Tunjukkan bahwa kita semangat ya, Pak ya. Baik, oke. Tadi saya sudah membuka dengan pembahasan sedikit begitu ya, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa khususnya untuk pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita mulai terlebih dahulu dengan Ibu Eki ya, Bu ya. Ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pengadaan barang dan jasa itu dilakukan. Prosesnya seperti apa ini, Bu? Oke, baik. Terima kasih Mas Arga. Jadi berbicara tentang proses pengadaan barang jasa pemerintah ya, khususnya di sektor pendidikan. Sebelum itu mungkin kita perlu pahami dulu nih pengadaan barang jasa secara umum. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, jenis pengadaan barang jasa pemerintah itu ada 4. Yang pertama pengadaan barang, kemudian pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultasi. Nah, pengadaan jasa konsultasi ini ada 2 jenis. Jasa konsultasi yang berhubungan dengan proses konstruksi disebut jasa konsultasi konstruksi. Kemudian ada jasa konsultasi yang non-konstruksi yang tidak berkaitan dengan proses konstruksi, misalnya tentang penyusunan kebijakan, kemudian penyusunan naskah akademik dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah jasa lainnya. Jasa lainnya itu jasa yang dia bukan jasa konstruksi, bukan juga jasa konsultasi, yang lebih menekankan pada skill gitu. Misalnya jasa keamanan, kebersihan. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis pengadaan barang jasa, maka kita perlu pahami juga cara pengadaannya. Nah, untuk cara pengadaan itu ada 2. Yang pertama, cara pengadaan melalui penyedia. Dan yang kedua, cara pengadaan melalui swakelola. Nah, untuk cara pengadaan melalui swakelola ini dilaksanakan sendiri oleh instansi pengguna anggaran sehingga tidak melibatkan kami di Biro PBJ. Kemudian untuk swakelola ini sendiri ada 4 tipe. Tipe yang pertama adalah swakelola tipe 1, disebut swakelola tipe 1, yang ini dilaksanakan sendiri oleh instansi pengguna anggaran, baik dari tim persiapan, tim pelaksana maupun tim pengawas. Kemudian yang kedua, tipe kedua, swakelola tipe kedua ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya. Jadi bukan instansi pengguna anggaran. Tapi untuk proses persiapan dan pengawasan tetap dilaksanakan oleh instansi pengguna anggaran. Kemudian yang ketiga, swakelola tipe ketiga ini dilaksanakan oleh organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Kemudian swakelola tipe keempat ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dari sisi pelaksanaan dan pengawasannya. Kalau dari sisi perencanaan anggarannya dilaksanakan juga oleh pengguna anggaran. Nah, itu tadi terkait dengan cara pengadaan melalui swakelola. Kemudian cara pengadaan melalui penyedia. Nah, inilah yang prosedurnya melibatkan kami di Biro PBJ. Cara pengadaan melalui penyedia ini ada 5 jenis. Yang pertama, e-purchasing, yaitu berupa transaksi melalui katalog lokal dan juga toko daring. Yang kedua, penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa yang memiliki kriteria tertentu sebagaimana tertuang di Perpres. Seperti misalnya kriteria bahwa untuk paket pengadaan tersebut hanya bisa disediakan oleh satu jenis pelaku usaha. Jadi hanya satu pelaku usaha yang mampu.
atau untuk juga untuk barang-barang yang memiliki hak paten. Nah, ini kan hanya satu penyedia yang ditunjuk biasanya. Nah, untuk itu bisa dilaksanakan prosesnya dengan penunjukan langsung, di sana tidak ada proses kompetisi. Kemudian ada yang ketiga, metode yang ketiga adalah pengadaan langsung. Nah, di sini kadang-kadang suka bingung ya antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Kalau pengadaan langsung ini kriterianya berdasarkan batasan nilai HPS atau harga perkiraan sendiri. Kalau nilai HPS-nya di bawah 200 juta, itu dilaksanakan pengadaan langsung. Dan untuk penunjukan langsung itu tidak ada batasan nilai, hanya masalah kriteria tadi. Gitu. Sementara kalau pengadaan yang di atas 200 juta, itu bisa dilaksanakan dengan tender seleksi ya. Ini metode yang keempat. Untuk jenis pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konstruksi, batasan nilai untuk tender itu adalah 200 juta. Sementara untuk jasa konsultasi batasan nilainya 100 juta. Jadi di atas 100 juta untuk jasa konsultasi dilaksanakan dengan proses seleksi. Kalau untuk barang, jasa lainnya dan jasa konstruksi di atas 200 juta dengan tender. Kemudian yang terakhir ada tender cepat. Nah, tender cepat itu digunakan untuk pengadaan barang jasa di mana pelaku usahanya itu sudah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia atau SIKAP. Gitu. Jadi secara umum prosedurnya dalam proses pengadaan barang jasa melalui penyedia ini melibatkan kami di Biro PBJ selaku pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan dalam proses pemilihan penyedianya. Kalau dalam proses perencanaannya nanti dilaksanakan di instansi masing-masing, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, kemudian juga nanti dalam pengumuman RUP atau rencana umum pengadaannya. Nah, setelah proses perencanaan dan persiapan pengadaan selesai, kemudian dilimpahkan kepada kami di Biro PBJ dan Kepala Biro nanti akan menunjuk sesuai dengan jenis pengadaannya ya. Kalau tender nanti menunjuk pokja pemilihan yang itu beranggotakan ganjil minimal 3 orang sesuai dengan nilai paketnya. Kalau untuk pengadaan langsung menunjuk pejabat pengadaan. Kemudian setelah selesai hasil pemilihan penyedia itu kembali dilaporkan kepada instansi pengusul dan dari instansi bisa diproses pelaksanaan kontraknya sampai kemudian dihasilkan output barang jasa yang digunakan oleh end user. Nah, prosedur ini berlaku untuk semua jenis sektor baik pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan sebagainya. Prosedurnya sama. Tapi spesial untuk pendidikan itu ada proses pengadaan barang jasa yang khusus untuk dana yang bersumber dari dana BOS. Jadi untuk dana BOS atau bantuan operasional sekolah ini ya, itu prosesnya menggunakan aplikasi yang disebut SIPLAH. Dan ini aplikasi ini dari Kementerian Kemendikbudristek ya, dan dilaksanakan sendiri oleh sekolah-sekolah yang menerima dana BOS. Jadi tidak melibatkan kami juga dalam prosesnya. Oke. Gitu. Khusus untuk yang pendidikan ini sendiri, ini mungkin bisa disampaikan juga pengadaan barang dan jasanya itu realnya seperti apa ini Bu? Dan kemudian juga untuk stakeholdernya ini siapa saja begitu Bu? Baik, jadi jenis-jenis pengadaan barang jasa di sektor pendidikan antara lain untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, baik fisik maupun non-fisik ya. Seperti misalnya pengadaan gedung, tempat belajar mengajar ya, sekolah-sekolah, kemudian sarana prasarana seperti laboratorium, UKS, dan sebagainya. Kemudian juga di dalamnya ada ATK, mebeler, bahan ajar, bahan peraga, alat praktik untuk yang SMA, SMK gitu ya. Dan juga ada pengadaan terkait dengan teknologi informasi. Kalau sekarang sudah banyak sekolah-sekolah itu menggunakan learning management system ya, yang berbasis aplikasi. Jadi ujian-ujian sudah menggunakan aplikasi gitu. Peserta anak-anak sekolah ini tidak lagi mengerjakan soal secara tertulis, tapi sudah online gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali dilakukan oleh sekolah dalam rangka inovasi pendidikan. Oke. Baik, ini saya jadi penasaran sedikit ya. Tadi kan
sempat disebutkan apa saja begitu ya Bu ya untuk pengadaan barang dan jasa di sekolah. Bila kadang kan kita di sekolah itu tiba-tiba ada perbaikan lapangan atau perbaikan infrastruktur apa itu. Apakah ini juga termasuk dari pengadaan barang dan jasa, Bu? Betul sekali. Jadi program-program seperti renovasi, perbaikan pemeliharaan itu juga termasuk output barang jasa yang itu kalau untuk sekolah-sekolah biasanya langsung diselenggarakan pengadaannya melalui LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, di mana nanti sesuai dengan tadi yang saya sampaikan metode pengadaannya, kalau di bawah 200 juta nanti pejabat pengadaan untuk pemilihan penyedianya, kalau yang di atas 200 juta menggunakan pokja pemilihan. Nah, untuk pelaksanaan kontraknya biasanya dari pihak sekolah sudah mengatur nih jadwalnya agar tidak mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar. Oke. Baik, nah kita beralih dulu sebentar ke Bapak Inoki. Pak, ini tadi kan sudah dijelaskan untuk proses pengadaan ini seperti apa. Baik, salah satu fungsi dari DPRD ini kan adalah fungsi pengawasan begitu. Nah, bagaimana ini DPRD melakukan pengawasan terhadap prosedur ini, khususnya untuk yang berkaitan dengan pendidikan begitu Pak? Baik, jadi gini Mas, dari yang disampaikan Bu Eki tadi, beberapa hal saya kira kami berikan masukan untuk pelibatan ahli ya di bidang pendidikan. Sehingga nanti harapan kita pengadaan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah, oleh murid begitu. Kemudian terkait dengan pengawasan, jadi kalau di kami ini sering sekali mengadakan rapat-rapat kerja dengan Biro PBJ. Ini dalam rangka kami mengetahui dari perencanaan, dari persiapan, dari pelaksanaan dari apa yang jadi tugas PBJ. Itu kami selalu mengadakan rapat-rapat kerja dengan Biro. Ini melalui Komisi C ya khususnya. Ini kami selalu melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, kami juga melaksanakan kunjungan ke lapangan. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah memang kegiatan ini dibutuhkan oleh stakeholder yang dimaksud. Apakah kemudian setelah pengerjaan ini sesuai tidak? Itu kami lakukan. Baik melalui kemudian kunjungan ataupun melalui rapat kerja bersama Biro. Ini yang selalu kami lakukan. Tapi ada hal yang saya kira nanti bisa kita lebih kembangkan, itu adalah melalui e-audit. Nah, e-audit ini saya kira menjadi domainnya inspektorat tadi ya Bu Eki ya, inspektorat itu kita lakukan sehingga apa yang menjadi ketugasan PBJ ini memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme yang ada di semua peraturan. Di semua tahapan itu kemudian sesuai dengan aturan yang ada. Nah, e-audit ini saya kira saat ini sangat dikembangkan sehingga lebih mempermudah dalam pengawasan setiap tahapan dari pengadaan barang dan jasa. Segera bisa diketahui ketika di perencanaan, kemudian kesesuaian dengan persiapan, kemudian kebutuhan anggaran dan transparansi itu yang menjadi penting. Itu yang kami dorong bersama dan ketugasan kami memang di situ di pengawasan. Dan itu dimulai dari perencanaan termasuk kemudian penganggaran. Gitu. Saya kira itu Mas Sarga. Ini tadi kan sudah disampaikan bagaimana dari Dewan ini sendiri juga turun ke lapangan, ada rapat-rapat juga. Dan apakah pengawasan ini dirasa efektif begitu Pak? Dan tingkat efektivitasnya seperti apa ini Pak? Alhamdulillah selama ini efektif. Jadi biro kita di Biro PBJ itu bekerja dengan baik selama ini. Jadi tidak ada kemudian periode ini ya, selama ini kemudian ada permasalahan, tidak ada. Karena setiap permasalahan ketika semua tahapan ini kita awasi bersama, ini langsung kemudian ada hal-hal yang dikoreksi dan kemudian ditindaklanjuti. Dan selama ini berjalan dengan baik dari segi perjalanan itu. Maka efektivitas dari koordinasi kami melalui rapat kerja dengan PBJ ataupun dengan OPD yang terkait itu menjadi guidance dalam pengawasan. Sehingga setiap tahapan pelaksanaan itu bisa terlaksana dengan baik. Oke. Dan kemudian apakah ini ada juga tindakan-tindakan lebih begitu Pak terkait dengan pemantauan? Ini berkaitan dengan spesifikasi juga mungkin ya Pak ya. Mungkin sama-sama kita mengadakan pensil, tapi kan pensil spesifikasinya macam-macam gitu Pak ya. Iya. Harusnya pesan warna hitam tapi yang jatuh warna biru gitu ya. Nah, saya kira jadi ini Mas, spesifikasi itu sudah ditentukan. Nah, itu sebenarnya sangat mudah ketika kita akan mencek apakah itu sesuai atau tidak gitu. Nah, satu hal
saat ini teknologi sudah sangat berkembang sehingga ke depan kami mendorong penggunaan AI gitu untuk secara teknologi lebih memudahkan dalam pengawasan. Jadi spesifikasi itu kan bisa kemudian karena SOP sudah ada, SOP-nya sudah ada, itu bisa kemudian gampang terdeteksi melalui penggunaan teknologi. Itu yang kami dorong bersama dan kami di DPRD selalu menyampaikan ini menjadi prioritas yang harus segera kita laksanakan. Selain e-audit, e-audit itu adalah ketugasan yang lain, tapi bahwa dalam perencanaan, dalam tataran pelaksanaan itu dengan penggunaan teknologi AI itu kemudian bisa lebih tertata, lebih terekam dengan baik. Oke, baik. Nah ini tampaknya makin seru, tapi kita lanjutkan nanti dulu, kita jeda sejenak begitu ya. Ya baik, kawan-kawan, rekan-rekan, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota, selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami rekan-rekan dan masih bersama saya Arga Dumadi dan juga dua narasumber kita yaitu Bapak Raden Inoki AP, anggota Komisi C DPRD DIY dan juga Ibu Eki Nia Ventika SSMPA, ini pengelola pengadaan barang dan jasa muda Biro PBJ Pemda DIY. Tetap panjang ya. Panjang. Baik, tadi terakhir kita membahas masalah bagaimana ini pengawasan dilakukan, kemudian juga mekanismenya seperti apa. Kita kembali lagi ke Bu Eki dulu ini, Bu. Baik, Bu Eki, ini untuk proses perencanaannya, ini seperti apa khususnya untuk yang berkaitan dengan perencanaan di bidang pendidikan ini, Bu? Baik, untuk perencanaan pengadaan itu kan memang ranahnya ada di pejabat pembuat komitmen. Di sana ada proses identifikasi kebutuhan. Nah, sebenarnya idealnya ya untuk sektor pendidikan, perencanaan pengadaannya sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan guru atau tenaga pengajar yang dia lebih paham nih kebutuhan siswa-siswa itu terkait dengan bahan ajar maupun bahan praktiknya seperti apa. Nah, sehingga nanti dalam proses pengadaannya barang-barang jasa yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga ini spesifik untuk yang SMK ya, karena untuk DIY kan kewenangannya di SMA SMK. Nah, SMK atau pendidikan vokasi ini kan tujuannya, outputnya adalah agar SDM ini bisa langsung terserap di dunia kerja gitu. Sehingga perlu adanya kolaborasi antara dinas pendidikan ataupun stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pengadaan ini dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyusunan mungkin spesifikasi teknisnya ketika mau melaksanakan pengadaan nanti mesin-mesin yang sekarang relevan dipakai di dunia industri itu seperti apa agar teknologinya juga sama gitu. Jangan sampai bahan-bahan atau alat-alat praktiknya tidak sesuai dengan teknologi yang dipakai di dunia industri. Kemudian juga dalam kurikulum untuk SMK khususnya, sehingga nanti
ada peluang untuk melakukan kemitraan, misalnya ketika siswa-siswa tersebut membutuhkan tempat untuk magang atau praktik kerja. Ketika sudah ada kerjasama seperti ini kan lebih mudah untuk menentukan tempat-tempat kerja di mana para siswa langsung bekerja dengan di dunia nyata ya, yang memang benar-benar memiliki pengalaman ketika lulus nanti bisa langsung bekerja. Begitu. Oke, baik. Lalu untuk perencanaan ini sebenarnya berjalannya berapa lama, Bu? Kan tidak mungkin ya sekolah, Bu, saya minta hari ini dikirimkan buku 100 eksemplar, begitu kan tidak mungkin ya, Bu ya? Ini berjalan berapa lama ini, Bu? Sebenarnya untuk perencanaan anggarannya biasanya 1 tahun sebelumnya untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Kemudian dari RKA ya nanti kan ada persetujuan dengan DPRD juga untuk anggarannya. Dan setelah itu disahkan menjadi DPA, dokumen pelaksanaan anggaran di tahun berjalan, dan itu bisa langsung dilaksanakan proses perencanaan pengadaan. Proses perencanaan pengadaan ini sebenarnya untuk alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan saja sih, dari tiap-tiap instansi itu membutuhkan waktu berapa lama. Kalau misalnya untuk perencanaan barang itu mungkin lebih cepat ya, langsung spesifikasinya bisa lebih mudah ditentukan. Tapi untuk perencanaan pekerjaan konstruksi misalnya, itu kan butuh waktu karena di situ bisa melibatkan tenaga ahli atau mungkin jasa konsultan perencanaan. Baik, karena ini tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Eki berkait dengan dana anggaran, dan ini cukup sensitif begitu ya Pak ya. Ini saya kembali lagi ke Pak Enoki dulu nih Pak. Ini untuk mendorong supaya anggaran ini jumlahnya bisa efisien, kemudian juga dikeluarkan secara efisien. Ini ada kebijakan atau mungkin aturan tertentu ini Pak yang dilakukan? Jadi untuk pendidikan itu anggarannya kan minimal 20% dari APBD. Dan alhamdulillah di DIY selalu lebih dari itu. Bahkan 2024 itu sampai 41 ya Bu ya, 41%. Nah ini artinya bahwa pendidikan ini menjadi prioritas di DIY. Nah efisiensi itu adalah bukan kemudian tidak mengadakan. Efisiensi itu adalah tadi yang disampaikan oleh Bu Eki, sesuai nggak dengan kebutuhan pendidikan kita, kebutuhan siswa kita, dan kemudian dikaitkan SMK ya, SMK dikaitkan dengan besok dia keluar ini sesuai nggak dengan yang dibutuhkan oleh lingkup kerja. Nah ini yang saya kira menjadi acuan efisiensi, bukan kemudian ini mengajukan kemudian kita hapus, bukan begitu efisiensi, tapi bahwa apa yang direncanakan itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian berimplikasi terhadap siswa itu dalam nanti setelah lulus, bahwa itu bisa digunakan, bahwa itu menjadi modal dia dalam bekerja setelah lulus. Ini yang kita harus mengartikan efisiensi ini bukan kemudian menghilangkan dana, tapi bahwa apa yang diadakan, apa yang rencanakan itu memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu efisiensi. Sehingga kalau kami karena kita pendidikan ini menjadi prioritas, maka ya ini kita optimalkan. Ini yang kami lakukan. Nah dalam perencanaan setelah dari PBJ dari dinas kemudian mengajukan, tentu kami akan membahasnya di rapat-rapat kerja sesuai dengan komisi masing-masing. Termasuk kalau di bidang pendidikan ya di komisi D ya, di komisi D yang terkait dengan kebutuhan, maka di situ akan ada diskusi apa yang diajukan itu sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh sekolah dimaksud. Prioritas tidak, atau kemudian membandingkan dengan pengajuan-pengajuan yang lain. Ini lebih prioritas yang mana? Maka yang kami pilih adalah yang diprioritaskan tadi, bahwa ini lebih dibutuhkan, bahwa ini anggaran ini pasnya di sana dulu. Itu yang kemudian kita lakukan efisiensi. Jadi bukan kemudian menghapus ya, bukan menghapus apa yang diajukan, tapi bahwa anggaran itu memang berimplikasi terhadap kemaslahatan bagi pendidikan kita. Baik, terkait dengan kesesuaian dan ketidaksesuaian tadi Pak, ini bagaimana respon dari DPRD sendiri bila di lapangan ditemukan ada ketidaksesuaian? Ini juga berkaitan juga misalnya tentang spesifikasi tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya begitu Pak, atau mungkin ketidaksesuaian waktu juga bisa ya, keterlambatan misalnya seperti itu Pak. Dari segi perencanaan itu sudah muncul Mas. Jadi bahwa kami membahas anggaran itu kan dimulai 1 tahun sebelumnya, dan itu panjang
panjang waktu pembahasannya. Tadi sudah disampaikan sampai kemudian muncul RKA, kemudian muncul DPR dan seterusnya. Tapi bahwa ketika pengajuan itu sudah kami bahas secara rinci. Apa yang diajukan, kemudian spesifikasinya sudah muncul, begitu kan? Sehingga harapannya bahwa ketika anggaran itu sudah diketuk dan kemudian dilaksanakan itu ya sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Nah, dari segi perencanaan sudah kita cermati bersama. Kemudian sudah kita putuskan. Ketika terjadi harapannya tidak terjadi ya. Harapannya tidak terjadi dalam pengadaan kemudian tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga pengawasan dari kami, kemudian dari inspektorat tentunya APIP itu kemudian kami berjalan. Dan ketika sudah ada guidance untuk melaksanakan itu dengan spesifikasi tertentu, dengan waktu yang tertentu, dengan anggaran yang sudah ditentukan, tentu itu menjadi ranah kami, ranah dari OPD untuk melaksanakan itu secara bersama-sama. Maka tadi saya menyebutkan pentingnya e-audit yang kemudian saat ini kita dorong untuk itu dilaksanakan. Karena dari e-audit itu akan muncul dalam segi perencanaan seperti apa. Menu-menunya ada di situ. Kemudian dari segi penganggarannya seperti apa. Dari proses pengadaannya seperti apa. Jadi proses pengadaan itu ada nggak ini penyedia A dengan penyedia B. Kemudian kualitas penyediaannya seperti apa. Kemudian harganya seperti apa. Dan itu yang kemudian dari e-audit itu bisa terdeteksi lebih awal sehingga harapan kami ketika itu sudah pelaksanaan maka sesuai dengan yang sudah kriteria yang sudah kita tentukan bersama. Oke, baik. Kita kembali lagi sejenak ke Bu Eki ini, Bu. Bu Eki, kalau berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di SMA dan juga SMK, saat ini kan sudah eranya teknologi, jadi sudah ada katalog elektronik begitu ya. Ini implikasinya seperti apa ini, Bu? Baik, jadi sejak adanya e-katalog ya, khususnya kemarin itu sempat didorong penggunaan e-katalog lokal, itu ada banyak variasi barang jasa yang bisa dibeli di katalog. Jadi seperti pengadaan jasa konstruksi yang kecil-kecilan, pemeliharaan, pengecatan gedung, kemudian perbaikan sanitasi, itu bisa transaksinya menggunakan katalog. Dan itu prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses dengan tender misalnya atau dengan pengadaan langsung, karena di katalog itu kan tidak ada batasan nilai. Jadi berapapun nilainya itu bisa dilakukan prosesnya dengan katalog. Kalau misalnya nilainya di bawah 200, nanti yang melaksanakan pejabat pengadaan. Kalau di atas 200 juta sampai berapa miliar pun bisa dilaksanakan. Yang melaksanakan nanti dari pejabat membuat komitmen. Nah, dari berbagai item barang jasa yang ada di katalog saat ini ya, dari SMA SMK sudah mulai menggunakan, mulai dari termasuk jasa keamanan kebersihan itu juga sudah ada di katalog, kemudian bahan praktik, bahan ajar, alat peraga, termasuk juga ada peralatan alat tulis kantor, buku pelajaran dan sebagainya, semuanya sudah lengkap di situ. Tapi memang tadi saya sampaikan di awal, ada perbedaan ya untuk dana bos itu transaksinya tetap menggunakan aplikasi Siplah. Jadi yang menggunakan katalog maupun pengadaan yang lainnya dengan tender ataupun pengadaan langsung itu untuk APBN atau APBD di luar dana bos. Sebenarnya saya ingin bertanya lagi nih, apakah dengan adanya perkembangan teknologi, AI, kemudian juga elektronik ini tadi itu juga akan mempermudah pengawasan atau tidak? Tapi kita tahan dulu sebentar ya, kita istirahat dulu. Ya, rekan-rekan, kami akan kembali sesaat lagi. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi.
Ya, rekan-rekan, Anda masih bersama kami dan kita langsung saja lanjutkan pembahasan kita tadi. Baik, tadi sebelum jeda saya bilang bahwa saya penasaran juga nih, apakah dengan adanya perkembangan AI, teknologi dan sebagainya ini juga akan mempermudah pengawasan atau malah justru makin sulit ini, Pak? Bagaimana, Pak? Kalau kami, karena itu kita dorong, karena itu mempermudah. Oke. Jadi dengan teknologi baru, termasuk AI itu bisa mendeteksi. Dari setiap tahapan kegiatan itu kita deteksi. Karena di situ sudah ada SOP, maka tinggal kita masukkan SOP yang sudah ada itu, sehingga ketika kemudian bergeser dari SOP yang sudah ada itu bisa langsung terbaca. Nah, itu fungsinya teknologi kita gunakan seperti itu. Dan saat ini sebenarnya sudah ada dashboard, kemudian e-audit itu yang bisa kita gunakan awal. Yang AI ini baru kemudian saya kira harus kita kembangkan segera. Dan saat ini beberapa instansi sudah menggunakan itu. Dan terbukti hasilnya lebih memudahkan dalam hal pengawasan, dalam hal mendeteksi ketidaksesuaian itu dari awal. Oke. Jadi intinya adalah ini mempermudah begitu ya. Baik. Nah, kembali ke Bu Eki. Bu, ini untuk cara supaya pengadaan barang ini bisa merata. Mengingat bahwa di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mungkin masih ada juga nih titik-titik yang agak susah begitu ya, Bu, untuk pemerataan pengadaan barang ini. Ini bagaimana ini, Bu? Baik. Terkait dengan pemerataan barang jasa ya. Kita mulai dari sisi perencanaannya dulu nih. Dari perencanaan, ini memang sebaiknya kita menggandeng lintas sektor ya. Untuk akses daerah yang mungkin agak sulit ya, misalnya di pucuk Gunung Kidul sana mungkin, atau daerah Kulon Progo, itu mungkin ada daerah-daerah yang secara jalan dan akses jalan dan mungkin sarana transportasi umumnya masih kurang. Karena di sini kan anak-anak sekolah itu butuhkan transportasi untuk menuju ke sekolah. Nah, dan tidak semua orang tua bisa antar jemput selalu ya. Jadi untuk ketika infrastruktur pendidikan dari sisi jalan dan kemudian dari sisi ketersediaan transportasi umumnya sudah memadai, nanti untuk pengadaan barang jasanya bisa langsung relevan juga untuk mempermudah proses distribusi gitu. Kalau praktek pengadaan barang jasa selama ini sih cenderung tidak ada kendala ya dari sisi transportasi distribusinya, tapi lebih kepada dari perencanaannya ini kira-kira mana sih dari sekian anggaran yang mungkin terbatas itu daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang dapat prioritas lebih gitu. Kalau misalnya di kota yang dengan infrastruktur yang sudah memadai mungkin sudah bagus ya, tapi untuk daerah yang di desa-desa itu misalnya dari buku-buku pelajarannya, dari bahan praktik alat peraga dan sebagainya mungkin masih kurang dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Nah, ini yang perlu didorong untuk akses pendidikan ini bisa lebih merata ke sekolah-sekolah. Oke, baik. Dan terkait dengan kendala, ini apakah juga ada kendala misalnya dari pihak sekolah sendiri ini kurang terkoordinasi gitu, kurang bekerja sama, kurang komunikatif juga begitu, Bu? Kalau selama ini kan sekolah-sekolah itu ada di bawah Balai Pendidikan dan Menengah ya, yang dikoordinasikan di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga itu. Jadi secara teknis pengadaan barang jasa kami selalu berkoordinasi. Kami dari Biro PBJ itu ada semacam tim pendamping. Tim pendamping untuk SMA SMK ditugaskan sebagai pejabat pengadaan apabila nanti ada proses pengadaan langsung. Kemudian juga termasuk menerima konsultasi dan bimbingan teknis dari sisi pengadaan, mulai dari perencanaannya maupun nanti kalau ada kendala dalam pelaksanaan kontraknya. Oke, jadi dari Biro PBJ sendiri sudah betul-betul dari yang paling kecil sudah disediakan juga istilahnya begitu ya, Bu ya. Baik, kalau untuk ini sendiri Pak, tanggapan dari DPRD sendiri mengingat bahwa mungkin ada kendala, tantangan berkaitan dengan pemerataan, ini bagaimana Pak? Saya kira mengartikan pemerataan ini perlu kita diskusikan, Mas. Merata itu harus sama semua begitu, antar sekolah, antar kabupaten, kota atau seperti apa. Tapi saya lebih bisa mengambil kalimat berkeadilan. Nah, itu. Jadi anggaran itu berkeadilan. Artinya apa? Tadi sudah singgung Bu Eki bahwa prioritas. Artinya ketika kita bicara prioritas itu kemudian tidak harus sama rata. Merata itu kan diartikan semua sama kan begitu, tapi berkeadilan. Berkeadilan itu adalah sekolah yang kemudian membutuhkan, wilayah yang kemudian lebih prioritas membutuhkan itu yang kita utamakan.
Itu yang kita sebut berkeadilan. Kalau kemudian merata, kita harus merata bahwa di sana harus ada, di sana ada, padahal di sana belum begitu membutuhkan misalkan. Kan itu tentu tidak harus kita lakukan. Tapi ketika berkeadilan itu adalah sekolah A ini lebih membutuhkan, sekolah B di wilayah Gunung Kidul misalkan lebih membutuhkan dibanding dengan wilayah Sleman yang sudah tidak lebih membutuhkan itu. Nah, ini yang harus kita dari awal dari perencanaan itu sudah kita tentukan bersama. Jadi bahasanya saya lebih cenderung dengan kalimat berkeadilan, Mas, bukan kemudian pemerataan gitu. Artinya sesuai dengan kebutuhan real yang dibutuhkan oleh wilayah, oleh sekolah dimaksud. Nah, ini saya kira kalau bicara wilayah DIY, dari segi akses insya Allah semuanya sudah gampang diakses. Jadi ada kalimat terluar, terjauh dan sebagainya itu di DIY saya kira yang terluar juga sudah gampang terjangkau insya Allah gitu. Artinya dari segi pengadaan tidak menjadi kendala, jadi tidak menjadi dalam pengadaan maupun dalam distribusi kemudian kegiatan dalam pengadaan. Baik, kembali lagi ke Bu Eki. Tadi di awal kan sempat disinggung juga tentang penyedia lokal ya Bu ya. Apakah dengan adanya penyedia lokal ini juga bisa membantu juga mungkin proses distribusi logistik dan juga itu tadi yang pemerataan yang sesuai kebutuhan? Iya, betul sekali. Jadi memang salah satu tujuan pengadaan itu adalah untuk meningkatkan peran dari UMKM ya, penyedia lokal di sini. Jadi ketika pelaksanaan pengadaan ini tentu saja kita harus melihat nih dari sisi kualifikasi penyedia atau pelaku usaha yang nanti akan melaksanakan kontrak itu mampu atau tidak, itu dulu. Nah, kalau misalnya untuk pengadaan langsung ya, terutama karena kita bisa langsung menunjuk penyedia, untuk pengadaan langsung itu memang kita lebih prioritas kepada yang terdekat dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan. Yang di sana kalau memang sudah ada penyedia yang mampu, yang memenuhi syarat-syarat kualifikasi teknis maupun administrasinya, bisa kita ajukan sebagai calon penyedia untuk melaksanakan kontrak. Kemudian juga dari sisi pelaksanaan e-purchasing ya. Jadi untuk penyedia-penyedia lokal itu sudah kita dorong untuk bergabung menjadi mitra dalam penyedia e-katalog. Jadi ketika ada transaksi-transaksi melalui katalog lokal, mereka sudah punya rumah nih di sini untuk kemudian bisa terlibat dalam proses pengadaannya. Oke, berarti ini sudah ada banyak begitu ya Bu, penyedia lokal yang bekerja sama begitu. Ya. Oke, dan ini bertahun-tahun ya Bu ya, berarti ini sudah berlangsung. Ya, inisiasinya sudah dimulai sejak mungkin 2023 ya, kemudian sudah semakin meningkat jumlah penyedia yang bergabung di katalog lokal. Kemudian sampai saat ini sudah banyak yang bergabung. Nah baik Pak Inoki, ini tanggapannya bagaimana nih Pak sebagai anggota DPRD melihat bahwa ada penyedia lokal ini Pak yang difungsikan juga, diperbantukan juga, dan ini juga pastinya bisa mendukung perekonomian begitu? Saya sangat mendorong teman-teman UMKM bisa terlibat dalam pengadaan baik itu melalui e-katalog atau kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ketika sudah teman-teman UMKM ini masuk menjadi penyedia di e-katalog, kita juga harus berpikir bagaimana memudahkan mereka, teman-teman UKM ini. Misalkan gini, secara persyaratan sudah masuk nih dalam perusahaan yang masuk di e-katalog, tapi produk mereka ini yang dibutuhkan atau tidak. Nah, kita harus mendorong ke sana bahwa teman-teman ini masuk ke situ memang kemudian punya produk yang dibutuhkan oleh PBJ ya, kemudian teman-teman dari OPD kan begitu. Nah, yang lain bahwa persyaratan dalam pengadaan misalkan mebel nih, pengadaan mebel, ada nggak persyaratan-persyaratan yang kemudian memberatkan UKM kita di DIY ini? Misalkan salah satu contoh ya, ketika perusahaan mebel masih dibebani dengan persyaratan legalitas kayu, misalkan begitu ya, legalitas kayu. Nah, legalitas kayu sebenarnya kan tanggung jawabnya dari pemotong pohon ya, bukan kemudian perusahaan mebelnya. Nah, ini yang harus kita koreksi. Nanti
di barang yang lain juga bisa kita koreksi. Memberatkan tidak. Kalau kemudian persyaratan itu ya kita ringankan bagi UKM kita agar kemudian ekonomi di DIY ini berjalan berputar atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBD kita. Karena fungsi APBD itu kan juga mendorong perekonomian. Di DIY ini bisa berputar dengan pelibatan UKM yang ada di DIY, UMKM yang ada di DIY. Mereka sudah kita dorong bisa melaksanakan melalui katalog, tapi bahwa persyaratan ketika pengadaan itu juga harus kita desain agar mereka ini bisa banyak terlibat. Itu bukan hanya satu atau dua yang kemudian punya persyaratan yang mungkin itu persyaratan rumit, hanya satu atau dua perusahaan yang bisa. Tapi ketika persyaratan itu bisa kita minimalisir tanpa mengurangi dari peraturan, tanpa menyalahi dari peraturan, ya itu kita dorong bersama. Sehingga ini harus ada evaluasi. Setelah mereka kita dorong, kita mudahkan mereka untuk bisa mengakses pengadaan-pengadaan yang ada di Pemda DIY. Oke, ini artinya ada kemungkinan nanti akan ada kebijakan begitu ya Pak, yang untuk mendukung para pengelola lokal ini Pak. Kalau kebijakan saya kira kami sudah selama ini mendorong, termasuk dari Biro PPJ itu sudah merekrut mereka semua. Tentu kalau kemudian evaluasi kan terus-terusan Mas, harus kita terus adakan. Jangan sampai kemudian mereka sudah kita dorong tapi tidak ada evaluasi. Mereka ini melaksanakan, harus kita tuntut dengan baik juga, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kriteria, tapi juga kita mengevaluasi supaya mereka melaksanakan itu, tapi ada hal yang kita mudahkan untuk mereka bisa mengakses itu. Oke, baik. Nah, untuk Bu Aki lagi Bu, ini selain masalah jarak dan sebagainya, tantangan yang biasanya muncul ini belakangan ini apa ini Bu? Baik, terima kasih Mas Arga. Tapi sebelumnya izin saya menanggapi sedikit ya yang tadi disampaikan oleh Pak Inoki terkait dengan persyaratan dalam proses pengadaan gitu untuk pelaku usaha. Jadi kalau tadi dicontohkan mebeler ya yang berbahan kayu gitu, seringkali memang muncul SVLK itu ya Pak ya, legalitas kayu. Sebenarnya kalau dari sisi persyaratan pengadaan, administrasi, kualifikasi maupun teknis itu semuanya sudah ada ketentuannya dalam regulasi ya, dan kita dilarang menambah-nambah persyaratan yang tidak ada dalam peraturan gitu. Jadi hal-hal yang teknis itu biasanya itu menjadi bagian dari penyusunan spesifikasi teknis. Ketika kita mendorong pengadaan yang berkelanjutan, itu kan memastikan bahan bakunya itu berasal dari bahan baku yang ramah lingkungan, yang itu diperoleh secara legal gitu kan. Dengan adanya SVLK tadi kan bisa dijamin bahwa kayu yang digunakan untuk mebel itu betul-betul kayu yang legal yang dihasilkan dari hutan industri dan ada proses keberlanjutannya gitu kan, bukan yang dari hutan lindung yang ilegal gitu kan. Nah, dari penyusunan spesifikasi teknis itu memang seringkali kita dorong PPK untuk menyusun spesifikasi yang memuat standar-standar mulai SNI, kemudian standar legalitas seperti contohnya SVLK tadi. Tapi dalam proses pemilihan penyedianya itu kita tidak bersyaratkan Pak. Jadi secara administrasi pengadaan itu izin-izin usaha dan sebagainya itu syarat yang standar yang hampir semua pelaku usaha itu bisa, asal mau memproses gitu kan, asal mau berusaha mengurus perizinannya. Itu mudah dan sekarang kan sudah ada OSS ya, lebih bisa terintegrasi sistemnya. Kemudian tadi menanggapi dari Mas Arga tadi terkait apa ya Mas? Dari tantangannya Ibu. Kalau tadi kan kita sudah membahas masalah yaitu tadi jarak ya dan kemudian juga distribusi. Ini apakah ada tantangan-tantangan lain ini Bu? Oke. Jadi untuk pengadaan di sektor pendidikan sebenarnya tantangannya adalah untuk SMK ya khususnya itu terkait dengan mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia kerja yang saat ini mungkin masih ada jarak gitu kan. Karena terkait tadi yang mungkin saya singgung di awal ya, perumusan kurikulum, kemudian perencanaan di bidang pengadaan alat-alatnya itu yang pada saat ini mungkin kendalanya itu lebih ke anggaran, karena anggaran yang dibutuhkan untuk sarana prasarana yang berteknologi tinggi itu pasti mahal sekali gitu kan. Sementara kebutuhan di sekolah itu mungkin banyak, dan agar siswa bisa berlatih secara lebih memadai itu kan
alatnya juga nggak cuma satu gitu kan Pak. Jadi mungkin lebih pada kalau masalah keterlambatan, masalah pemerataan tadi sudah tidak ada masalah ya, lebih ke masalah substansi di muatan pengadaannya aja gitu Pak. Substansi muatan pengadaannya aja. Baik. Dan sebenarnya seberapa sering untuk pengadaan ini jenisnya berubah Ibu? Kan kadang memang ada jenis-jenis barang yang itu setiap tahun ada begitu ya Bu ya. Lalu seberapa sering tiba-tiba ada muncul jenis barang yang baru ini Bu? Kalau terkait dengan jenis barang jasa yang dibutuhkan, tentu saja kita kembali ke perubahan kurikulum ya. Kadang-kadang kurikulum ini kan mulai dari kurikulum 2013 sampai sekarang kurikulum Merdeka itu mulai dari bahan ajarnya yang berubah, kemudian mungkin nanti dari substansi materi pembelajarannya gitu kan. Termasuk kalau misalnya barang-barang yang berteknologi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau misalnya tadi ada sistem yang melibatkan siswa dan guru berkomunikasi secara daring gitu kan, kemudian kalau yang selama ini komunikasinya secara konvensional di sekolah saja, tapi sekarang mungkin sudah dibutuhkan nih adanya aplikasi-aplikasi untuk proses diskusi siswa dan guru ataupun nanti dalam evaluasi pembelajarannya untuk penilaian-penilaian ulangan harian dan sebagainya. Oke, baik. Dan ini tampaknya kita sudah menuju akhir dari sesi ngobrol kita pada hari ini. Jadi langsung saja mungkin bisa diberi kesimpulan dari obrolan kita pada hari ini dari Bu Eki terlebih dahulu ini terkait dengan perencanaan barang dan jasa ya. Mungkin bisa disampaikan ini Bu dari awal sampai akhir tadi, dan mungkin ada pesan-pesannya juga. Tidak usah satu persatu Bu. Poinnya utamanya saja, dan mungkin juga ada pesan-pesan juga begitu untuk yang mengikuti obrolan kita pada hari ini, karena kan memang ini adalah aturan yang dari hulu sampai hilir ya. Ibu tidak bisa berdiri sendiri begitu kan ya Bu ya. Ini bagaimana Bu? Iya, jadi untuk pengadaan barang jasa di sektor pendidikan ini memang memegang peranan penting ya dalam mendorong pendidikan yang berkualitas. Karena seiring dengan perkembangan laju ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga arus globalisasi dan perubahan sosial budaya yang semakin maju, maka pendidikan berkualitas ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul yang nanti bisa bersaing di pasar global. Nah, disinilah kemudian pengadaan barang jasa akan menjadi support bagi penciptaan SDM-SDM unggul ini. Dan dalam proses pengadaan barang jasa yang secara teknis tadi sudah saya uraikan dengan sangat terperinci ya, ini diharapkan bisa dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel sehingga kemudian outputnya bisa sesuai dengan kebutuhan dan bisa mengantarkan SDM kita menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Kali ini beralih ke Bapak, bisa menanggapi Pak? Ya, saya kira sesuai dengan ketugasan kami di bidang pengawasan, khususnya ya, bisa pengawasan, kami mendorong yang pertama audit, yang kedua penggunaan teknologi yang bisa mengaudit, bisa mengevaluasi dari setiap tahapan yang dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa, dan itu tentu bisa dilaksanakan oleh Biro PPJ sendiri atau kemudian dari Inspektorat yang kemudian sebagai APIP di Pemda DIY. Nah, kemudian yang selanjutnya pesan saya dengan Biro PPJ mendorong UMKM tadi tentu harus kita barengi dengan kemudahan mereka mengakses, dan itu berkaitan dengan OPD-OPD yang lain, berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Nah, ini tentu harus kita lakukan bersama. Sehingga ajakan saya kepada teman-teman UMKM di DIY untuk lebih terlibat, lebih komunikatif dengan teman-teman di Biro PPJ sehingga mereka mendapatkan akses, mendapatkan kemudahan, mereka bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di Pemda DIY ini dengan baik dan menjadi pemutar roda ekonomi di DIY. Ya. Gitu. Baik, jadi ini tadi berkesinambungan ya, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun seperti topik bahasan kita kali ini utamanya adalah PBJ terkait dengan pendidikan, namun ternyata ini juga tetap bisa menggait UMKM dan pastinya berpengaruh ke ekonomi begitu ya, perekonomian. Jadi ini bukan hanya tunggal, tapi ini ada perputaran di situ. Baik, terima kasih banyak
Bu Eki dan juga Pak Inoki sudah bergabung bersama kami, sudah semakin pintar ini ya. Kami semuanya ada di sini. Mungkin kalau sama ini zaman sekolah hanya pakai barang-barangnya aja, mending kalau hanya pakai sampai merusak gitu. Ada yang seperti itu juga gitu, tanpa berpikir lebih lanjut. Kalau nggak rusak nggak ada pengadaan lagi. Oh gitu ya. Jangan begitu Pak. Nanti yang dengar langsung pada sudah kita rusakkan dulu semuanya. Baik, terima kasih banyak dan baik rekan-rekan. Nanti kami akan ada lagi topik pembahasan yang menarik lagi dengan Biro PBC Pemda, tapi tidak saat ini. Karena kami harus istirahat dulu, kami harus undur diri dulu, dan sampai jumpa lagi. Jadi, kamu setuju dengan harga yang akan kita ajukan? Nggak masalah. Yang penting marginnya cukup. Tapi jangan lupa sertakan dana tanda kutip agar penawar mulus. Halah, zaman gini kok masih pakai tanda kutip segala. Sekarang itu zamannya transparansi, Bung. Untuk memperbaiki sistem pengadaan, pemerintah mendirikan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Alah, paling sama aja. Siapa yang bayar, dia yang dapat tender. Nah, inilah yang ingin dihindari. Pemenang tender dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam sistem lelang yang adil dan terbuka. Kalau kita memang penyedia yang berkualitas, nggak perlu takut bersaing. Kalau kita nggak berubah juga, kapan majunya pengadaan? Untuk info lebih lanjut, silahkan buka www.lkpp.go.id. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa.